Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas dari artikel dari Instagram, saham yang hari ini profitnya terbesar nih kalau nggak salah dari kemarin ya, periode Senin kalau nggak salah ini. Ada yang kita mau bahas tuh sini, Suli sama BSBK. Itu naiknya di atas 24% semua sampai hampir 35 sini. Oke, kita akan membahasnya dengan analisa fundamental dengan menggunakan analisanya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Kita akan menghitung atau alat yang menghitung ini adalah aplikasi Easy Stock yang bisa running di mobile Android. Untuk saat ini kalau download masih kita under maintenance. Silahkan request link, nanti kita akan bagikan linknya, Anda download dari situ aja. Dan ini akan menunjukkan harga pasar dari ketiga saham yang kita bahas dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, untuk memperdalam bukunya pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku summary ya dalam bahasa Indonesia, formatnya ebook, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Dua buku gurunya Warren Buffett yang bisa Anda peroleh di Tokopedia, Google Playbook, sama gramedia.com. Oke, kita langsung buka aja. Seperti apa kita lihat. Oke, kita lihat pertama itu yang tertinggi apa sih? Sini 35%. Kita lihat sini, Singaraja. Kalau lihat di sini harganya kan 880 nih. Kita lihat ya di sini harganya ya. Sini 1100 malahan hari ini, lebih gila lagi harganya. Dan selama ini dia tidur panjang, tiba-tiba naik ke 1100, memang pernah masuk ke 1900. Nah, luar biasa ya. Tidurnya lama banget itu, tidurnya 2 tahun baru naik. Nah, pertanyaannya, ini saham worth it nggak disimpan? Kalau dia turun kita sikat lagi nggak? Kita lihat nih. Nilai wajarnya tuh negatif semuanya. Artinya di sini saham ini murni gorengan. Kalau saham yang punya fundamentalnya bagus, dia akan bergerak mendekati nilai wajarnya di jangka waktu panjang. Karena begini, nilai wajar itu kan dari performance keuangannya, dari kalau sisi earningnya dari labanya berapa, sisi neracanya utangnya berapa, kan sederhananya begitu, pertumbuhannya berapa. Kalau itu dalam posisi stabil dan malah naik, performance-nya, labanya naik terus persentase marginnya itu stabil terus, malah cenderung naik, utangnya bisa terkendali atau bahkan tidak punya utang, artinya net cash, net current assetnya bisa nutup semua utang. Nah itu dia akan ngikutin. Tapi kalau kayak gini, ini jelas performance-nya jelek sekali. Kita lihat ya, kita buka di sini. Q3 lah udah terakhir kan. Nih. Anda lihat net current assetnya 111 miliar. Suruh nutup 112 miliar. Kan berarti dia akan defisitnya, kalau di sini defisitnya sekitar hampir 300 lah. 300 miliar. Suruh nutup utang 44 miliar. Bukan 300 miliar, 300 juta. 300 juta suruh nutup utang 45 miliar.
ya defisitnya, neracanya akan defisit 40 miliar lebih lah gitu ya. Free cash flow-nya kita lihat, net income-nya 8 miliar, free cash flow-nya cuma 65 juta. Karena apa? Karena itu lihat capex-nya aja 11 miliar. Ini juga perusahaannya kecil sekali nih. Ini size-nya kecil sekali, lihat profit margin-nya nggak sampai 2%. Debt to equity-nya wah udah tinggi banget ini untuk perusahaan kecil. Return on equity boleh dia bagus 13%. Ya 13% nggak terlalu bagus banget sih, tapi lumayan lah. Working capital oke, pas-pasan. Ini jelas tidak produktif, makanya kan nilai segitu. Jadi ini bisa naik kayak gini, ini jelas gorengan murni nih. Ini asli gorengan murni. Jadi kalau kita mau lihat gorengan atau bukan, kita lihat performance keuangannya. Korespon nggak dengan kenaikan itu? Kan enggak. Orang dia negatif gitu. Oke, sekarang kita lihat Suli. Ini laporan keuangan semester 1. Negatif. Kita buka, nah kita mau lihat di sini ya. Di tahun lalunya. Karena tahun ini cuma Desember, adanya yang itu aja. Semester 1 aja. Q3-nya masih error, tapi paling tidak sama. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Minus. Kita lihat net current asset-nya 223 miliar. Suruh nutup utang 1,4 miliar. 4 triliun. Defisitnya 1,2 triliun loh. Belum ditambah utang 51 miliar. Jadi defisit yang sebesar itu meskipun free cash flow itu 88 miliar nggak kuat ngangkatnya. Apalagi growth-nya rendah. Di sini kenapa growth-nya rendah? Profit margin-nya cuma nggak sampai 5%. Return on equity-nya negatif karena ekuitasnya negatif. Ini dia ekuitasnya negatif. Jadi kalau Suli bisa naik sampai seperti itu, ini murni saham gorengan. Kenapa bisa naik melejit seperti itu? Naiknya luar biasa. Nah, terus ada lagi kan? Ini kita lihat yang naiknya 24% juga, BSBK. Kita lihat harganya BSBK. Baru IPO, harganya tajam sekali. Oke, kita lihat BSBK di sini ya. Oke, kita mesti di ini dulu. Oke. BSBK kita lihat di sini negatif juga. Berarti kan gorengan juga dah. Coba kita buka. Q-nya Q1. Current assetnya, net current asset 136. Suruh nutup utang jangka pendek yang hampir setengah triliun. Berarti dia defisitnya sekitar 250 lah, hampir 240 miliar. Belum disuruh beban atau menanggung beban utang jangka panjang. Berarti kan 1 triliun lebih dia defisitnya. Ya free cash flow-nya nggak akan mampu. Udah itu net income itu net loss. Net loss, tetapi di back end ini kan ada biaya dan pendapatan non operasional lain. Yang itu either kita keluarkan atau kita balikan ke back to square one lah istilahnya. Kita hilangkan atau kita kurangkan yang tidak relevan. Jadi nggak kuat ngangkatnya BSBK. Coba kita lihat lagi. Profit margin nggak sampai 5%. Return on equity deficit. Jadi saham-saham yang ada di sini yang naiknya luar biasa sampai
24. Ini Anda kalau mau masuk di sini, ini betul-betul harus awasin menit ke menit dan harus pakai stop loss. Kalau enggak Anda bisa hancur. Karena saham ini kalau kan ini diangkat waktu udah naik. Jadi nggak bisa tidak diawasi. Saham ini diawasinya menit per menit, bukan hari per hari, bukan jam per jam, menit ke menit karena saham gorengan. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.